Kami, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Rembang akan melakukan demonstrasi kontekstual praktek coaching supervisi akademik yang terdiri dari observer atau pengamat, coach, dan coachee. Saya, Dian Widayanti dari SMA Negeri 1 Pamotan. Dan saya dari SD Negeri 2 Telogo Tunggal yang bernama Bapak Suwarno. Saya Melisa Turyanti dari SDN 1 Warna. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam, Bu Neli. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah, baik Bu Neli. Alhamdulillah. Dengar-dengar Pak Warno ini mau coaching ya? Iya. Melakukan coaching sama Bu Dian. Betul, betul Bu. Nah, sebelum coaching Pak, ini pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian tentang coaching ya Pak. Pada kesempatan ini nanti coach dan coaching akan saya amati. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Bagaimana Pak Warno nanti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Betul. Kemudian bagaimana coaching ini nanti menanggapi pertanyaan dari Pak Warno juga saya akan amati. Nah, yang sudah disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, yang kedua proses kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi. Sekarang Pak, yang pertama pertanyaannya, kompetensi apa yang akan dikembangkan dalam coaching kali ini Pak? Yang pertama Bu, saya akan hadir penuh pada coaching tersebut. Yang kedua, saya akan melakukan alur. Selanjutnya yang ketiga adalah saya akan mendengarkan secara rasa. Dengan rasa gitu Pak. Nah, yang kedua Pak, sekarang pertanyaannya, kompetensi spesifik yang akan dikembangkan apa Pak? Yang saya akan kembangkan itu tentang pertanyaan yang bersifat itu yang pertama. Yang kedua, membangkitkan mendengarkan secara rasa tadi, dengan rasa. Terus selanjutnya adalah dengan hadir penuh pada waktu coaching. Sekarang Pak, pertanyaan yang ketiga, indikator yang bagaimana Pak yang ingin dicapai dalam pengembangan coaching ini? Indikatornya nanti kalau saya sebagai coachnya Budian, saya harapkan Budian dapat mendapatkan apa yang diinginkan Budian, Budian dapat memecahkan permasalahan Budian, sehingga Budian dapat menerapkan proses seperti itu terhadap diharapkan dapat terhadap teman-temannya. Iya. Demikian dulu ya Pak, pada pra-observasi kali ini. Semangat terus Pak, silahkan dilakukan coaching. Assalamualaikum Bu Dian. Salam Pak Warno. Gimana kabarnya Bu Dian? Alhamdulillah baik. Ya, dengar Bu Dian ini ada permasalahan yang mau diungkapkan ke saya dibicarakan ya Bu Dian? Iya, saya hanya ada unek-unek sih Pak, cuma saya butuh teman untuk saya ngomong gitu loh Pak. Setidaknya saya menyampaikan apa yang saya pikirkan. Saya itu. Sekarang Bu Dian ngajar di mana? Saya ngajar di kelas berapa? Iya, di kelas 12 nih Pak. Kelas 1. Ini loh Pak, di kelas saya terutama ini karena saya sebagai wali kelas ya. Kelas saya itu banyak anak-anak, kan kebanyakan perempuan. Mungkin laki-laki hanya 10 atau berapa. Kebanyakan perempuan itu mereka itu banyak berdandan menor itu loh Pak. Nah dia berdandan berlebihan itu ya? Iya, menor itu gitu Pak. Jadi kan menurut saya itu mengganggu. Ya, menurut Bu Dian, kalau anak-anak itu berdandan secara berlebihan, menurut Bu Dian bagaimana? Apakah itu ada masalah?
jelas ada masalah sih Pak. Dari keyakinan kelas saja yang sudah terbentuk aja tidak boleh kan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika anak-anak itu perempuan-perempuan siswi ya, dalam artian itu memiliki dan yang minor, itu sebenarnya akan timbul kecemburuan sosial dengan anak-anak siswi-siswi yang benar-benar tidak dandan. Nah itu sehingga ada kelas itu tidak nyaman lagi karena ada kesenjangan sosial itu. Kemudian dari cowok-cowok juga gitu, kalau melihat ceweknya yang agak minor sedikit kan pasti ada rasa ya naluri ya Pak ya, itu ada rasa ingin mengganggu dan lain-lain gitu. Tadi Bu Diah sudah melaksanakan atau menerapkan kesepakatan kelas ya? Iya, keyakinan kelas. Itu hasil dari kesepakatan kelas bagaimana Bu Diah? Iya, keyakinan kelasnya ya memang di situ ada salah satu yang membahas tentang cara berpakaian ya. Termasuk di cara berpakaian itu kan cara bagaimana siswi-siswi itu cara berdandan sewajarnya sebagai seorang siswi, sebagai seorang pelajar. Jadi memang tidak ada berdandan menor, memang menyalahi ya, tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Terus untuk memecahkan masalah ujian, nanti ujian itu apa yang direncanakan ke depannya setelah ujian membuat kesepakatan kelas? Artinya kesepakatan kelas itu kan harus dilaksanakan, diterapkan atau dilaksanakan semua peserta didik kita. Awal-awal sih saya tegur dulu ya Pak ya, sebagai memang teguran lisan, saya tegur lisan itu, tapi dengan teguran lisan kok kayaknya tidak ada perubahan, maka saya harus melakukan tindakan ya, karena dengan tadi sudah untuk keyakinan kelas tadi, rencana saya sih saya memang kalau nanti ada waktu luang, ya kan full banget ya Pak, apalagi awal-awal tahun ajaran baru ini memang full. Itu nanti ada waktu luang, saya ingin memanggil beberapa anak lah secara pribadi dalam ruangan tertentu gitu. Saya ingin interview, saya ingin bercakap-cakap ngobrol dengan anak-anak. Setidaknya saya menggunakan model segitiga institusi yang dulu pernah saya pelajari pada waktu pembelajaran atau seminar. Dulu pernah saya mempraktekannya aja Pak. Iya. Artinya dalam penerapan segitiga institusi itu nanti ujian itu menemukan bagaimana cara pemecahan dari masalah yang dihadapi ujian. Iya, jelas itu kan memang begitu Pak. Terus ujian sudah melibatkan guru kita. Sebenarnya sudah sih. Dulu pada waktu memang teguran itu saya sudah laporan karena memang harus tercatat ya Pak dalam BK itu sudah saya laporkan. Tapi saya sebagai wali kelas kan harus punya langkah selanjutnya. Jadi tidak semuanya saya pasrahkan ke BK tidak, tapi saya harus benar-benar memotensikan diri saya dulu mengatasi hal tersebut dengan segitiga institusi itu. Semoga merupakan langkah yang baik untuk nanti saya ke depan. Ketika ujian akan merencanakan penerapan segitiga institusi itu, apakah menurut ujian itu berhasil? Iya, saya berpikir itu akan berhasil. Artinya ujian itu ada pendekatan kepada siswa, nanti diajak bicara baik lebih baik secara berbicara dengan 4 mata gitu ya. Iya, karena segitiga institusi itu kan prinsipnya adalah menyadarkan anak, menimbulkan motivasi dari dalam sehingga anak itu bisa melakukannya itu dengan motivasi dari diri sendiri ya. Ya, nanti sehingga tanpa adanya paksaan, tanpa adanya dia, anak itu bisa menjalankan itu. Nah, saya seperti itu Pak. Jadi anak-anak itu bisa, sebenarnya kalau kita tegur dengan kekerasan kan tidak boleh. Jadi memang harus teguran halus, kemudian membawa anak itu pada pengertiannya agar mereka bisa menyadarinya dari secara sendiri. Dia sudah merencanakan nanti pelaksanaannya apa kira-kira? Ya, rencana saya sih ketika nanti saya tidak jamnya agak senggang ya Pak ya, tapi itu perkiraan minggu depan kemungkinan karena minggu depan kan banyak kegiatan P5, jadi itu jam saya agak kosong. Dari rencana ujian itu sudah bagus. Nanti saya harapkan ujian melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan berkonsultasi sama guru BK saya harapkan. Iya, nanti setelahnya. Jangan lupa loh ujian harus izin kepala sekolah dulu. Oh iya, harus jelas. Saya nanti izin kepala sekolah ketika itu yang melakukan segitiga institusi ya Pak.
Ya. Nanti setelah saya juga punya keinginan Pak, kalau permasalahan saya ini berhasil, saya menggunakan studi restitusi, saya akan mencoba dengan permasalahan yang berbeda dengan siswa yang berbeda. Jadi saya ingin benar-benar menerapkan studi restitusi ini sekolah ini. Kalau bila juga bisa saya menerapkan dengan guru lain. Artinya tadi ujian sudah bisa mencari jalan keluar sendiri atau permasalahan dari ujian itu penerapannya adalah segitiga restitusi ya. Iya. Saya harapkan nanti dapat berjalan dengan tertib, dengan lancar ya. Saya akan doakan ujian semoga berjalan dengan lancar ya ujian. Iya. Saya memang butuh support Pak. Terus mohon maaf ya, ini berhubung saya ada jam, apa ada yang dibicarakan lagi? Saya rasa cukup Pak, itu aja. Nanti di lain waktu aja Pak ya. Iya. Kalau nanti ada satu permasalahan, oh iya, nanti saya juga minggu depan bisa ada waktu ya Pak ketemu. Saya ingin mengungkapkan, menyampaikan ke jenengan bagaimana sih hasilnya. Iya. Saya harapkan seperti itu Budian. Nanti hasilnya bagaimana, tolong dikabari atau kita buat janjian aja Budian, biar saya dapat meluangkan waktu untuk mengetahui bagaimana setelah ujian menerapkan segitiga restitusi itu berhasil. Iya. Itu ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Warno. Waalaikumsalam Bu Dewi. Tadi Pak Warno sudah melakukan ujian ya bersama saya. Betul Bu Dewi. Pertanyaannya Pak, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat ujian? Saya sebagai guru sudah menggali banyak tentang ujian. Dia sudah menceritakan antara lain beliau menceritakan bahwa anak didiknya itu ada yang bermasalah mengenai pendidikan secara berlebihan. Dalam hal ini saya sudah mendengarkan penuh dan hadir penuh apa yang dibicarakan tadi ujian tadi. Saya berusaha mendengarkan penuh. Terus yang kedua, Budian sudah melaksanakan alur tirta, artinya apa? Budian sudah sesuai dengan tirta itu yang menurut saya Bu. Iya Pak, saya sebagai observer saya akan menyampaikan catatan hasil observasi yang saya amati waktu dengan ini tadi melakukan uji. Nah, ini observasi ini dibudis datanya Pak. Terus seperti yang saya lakukan itu yang sudah Bapak lakukan itu sudah baik. Bapak sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan, sudah yang kedua tadi prosesnya kreatif, kemudian dapat memaksimalkan potensi. Proses coaching dengan Budian ini tadi, Budian sudah menemukan masalahnya sendiri sehingga dapat membantu Budian. Nah, kemudian alur-alurnya sudah sesuai dengan alur tirta juga, tujuannya sudah tercapai. Kemudian identifikasinya sudah dapat. Kemudian rencana aksinya juga sudah ada, tanggung jawabnya dan juga sudah ada. Demikian Pak Warno observasi dari saya. Kira-kira nanti kalau ada temannya yang membutuhkan kucing, Pak Warno siap. Terima kasih Pak Warno. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi.